kalian bakal bisa lihat city light yang terangnya kayak gini nih. Dari atas semuanya terlihat tenang, tapi hidup nggak selalu seindah yang terlihat. Kadang kita harus berjalan pelan, kadang juga harus berlari. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, tapi matahari tetap terbit seolah mengingatkan perjalanan harus terus dilanjutkan. Dan saat lampu-lampu kota terlihat kecil dari sini, gue sadar satu hal. Kita bukan pusat dari semesta. Kita hanya sebagian kecil yang sedang belajar tentang hidup. Kali ini perjalanan gue berhenti di Lantemland. Oke, kita jalan lagi. Kali ini tujuan kita ke Lantemland yang ada di Kota Bogor. Perjalanan dimulai dari ramainya jalan kota, klakson, lampu merah, dan debu yang ikut nimbrung. Lewat jalur Parung Bogor, motor masih santai. Hidup masih terasa normal. Sampai akhirnya masuk ke alternatif Mega Mendung. Jalan makin sunyi tapi pohon makin rapat. Terus apa? Wih, kayaknya iya. Dan tanjakannya, ya ampun, ini bukan tanjakan, ini kayak lagi negosiasi sama gravitasi, gas mentok, metik kerja keras. Tapi justru di situ serunya, karena setiap perjalanan ke alam selalu punya cara buat ngetes kita dulu, sebelum akhirnya dikasih pemandangan yang bikin kita adem. Dan setelah tanjakan yang gak punya ampun itu, akhirnya kita berdiri di sini. Angin dingin nyentuh muka dan rasanya kayak semesta bilang, nih, ini hadiah buat lo. Dari atas sini, kota cuma jadi titik kecil yang tadi terasa berat, sekarang terasa pantas. Lantemland, tempat yang gak cuma kasih view, tapi kasih rasa damai. Oh ini ya. Berapa kemarin? 105. 105. Iya. Nah, ini kalian kalau mau bayar itu kalau nggak ada uang cash bisa transfer ke rekening BCA nih atas nama yang di sini. Terus kalian share bukti transfernya ke nomor yang tertera. Oke, sekarang kita urus yang wajib dulu. Tiket masuk ke Lantemland 100.000 untuk 2 orang. Parkir motor 5.000. Jadi total 105.000 rupiah. Catat. Nggak cuma bayar buat masuk, tapi bayar buat pengalaman, buat udara segar, dan buat rasa damai yang tadi kita rasain di atas. Lanjut kita cari tempat untuk mendirikan tenda. Kita harus menuruni beberapa anak tangga dan kita berhenti di spot Lagu Boti. Oke guys, jadi kita sekarang udah sampai di Lantemland. Nah, kebetulan ini lagi bulan puasa, jadi lokasinya sepi. Dan ini cocok banget kalau kalian mau cari ketenangan. Oke, sekarang waktunya bikin rumah versi portable. Karena kalau udah sampai gunung tapi nggak dirikan tenda, itu namanya cuma numpang lewat. Step pertama, gelar dulu footprint. Ini penting banget, biar nanti kalau tanahnya lembab atau tiba-tiba hujan, bagian bawah nggak langsung drama. Setelah itu, kita bentangin inner tendanya, dibuka pelan-pelan dan dirapihin sudutnya. Nah, ini bagian yang paling bikin deg-degan, yaitu pasang tiang tendanya. Kita lanjut pasang outer dan flysheet karena dari ramalan cuaca malam ini katanya hujan bakal turun seharian. Jadi ini bukan cuma pasang penutup, ini pasang pertahanan. Di alam kita nggak bisa nego sama cuaca, jadi yang bisa kita lakuin cuma satu, siapin semuanya sebaik mungkin. Dan sekarang rumah kecil ini resmi berdiri, siap jadi saksi cerita malam nanti.
Sebelum lanjut santai, kita keliling dulu sebentar, biar tahu medan tempur malam nanti. Nah, yang paling penting itu adalah toilet. Dari tenda gue, jaraknya cuma sekitar 10 meter. Ini penting banget, soalnya kalau udah dingin, biasanya badan emang sok kuat, tapi ujung-ujungnya bolak-balik ke toilet juga. Toiletnya ada 3 pintu. Yang satu khusus mandi, jadi nggak ada klosetnya, dan lainnya lengkap. Ada klosetnya, ada airnya juga. Airnya lancar, cuma kadang suka tersendat dikit kalau pipanya lagi mampet. Tapi overall masih aman lah buat standar camping. Sekarang kita lihat ke depan tenda. Di sini ada spot motocamp lagi. Tanahnya berundak, turun ke bawah sekitar 3 layer. Setiap spot bisa muat sekitar 5 sampai 6 tenda. Jadi kalau rame, ini bakal jadi base camp yang lumayan seru. View-nya juga dapet, nggak terlalu mepet, masih ada jarak antar spot. Dan katanya di area sini juga ada aliran sungai. Nah, itu menarik. Daripada cuma dengar cerita, mending yuk kita langsung cek. Kita lanjut jalan ke arah sungai ya guys. Tapi ternyata jalannya nggak sesantai yang dibayangkan. Buat sampai ke bawah, kita harus turun lumayan jauh. Ternyata jalannya dipacul, dibikin kayak undakan anak tangga alami. Kelihatannya simple, tapi ini licin banget serius. Salah pijak dikit bisa langsung jadi konten jatuh di depan tenda atau jatuh di depan orang banyak. Jadi tiap langkah harus hati-hati. Pelan, pastikan pijakan aman dulu baru lanjut. Di alam itu nggak ada yang bisa disalahin kalau kita ceroboh. Nah kan baru aja diomong kan, anjingnya bunyi di bawah. Ternyata ada anjing yang jaga. Aduh, kita nggak berani dah ke bawah. Mendingan gue langsung naik ke atas aja. Pokoknya lupain konten soal sungai di bawah. Kita mendingan cari selamat daripada digigit anjing. Akhirnya sungai gagal total. Misi eksplorasi berubah jadi misi penyelamatan diri. Setelah lolos dari kejaran anjing dan berhasil sampai lagi ke tenda dengan selamat, gue kira ujian udah selesai. Ternyata belum. Begitu masuk area tenda langsung kena interogasi. Kok bisa sih? Nadanya marah tapi mukanya nahan ketawa. Gue cuma bisa jawab sambil ngos-ngosan. Ya mana gue tahu. Orang tiba-tiba gue sprint. Dari yang tadinya mau review sungai, malah jadi bahan bercandaan seharian. Tapi ya beginilah perjalanan, selalu ada cerita yang gak ada di rencana. Oke, daripada makin panjang sidangnya, kita pindah ke tempat yang lebih tenang dulu. Di belakang tenda sana ada musola. Yuk kita ke sana. Di sini ada musola yang jaraknya gak terlalu jauh. Bangunannya sederhana tapi bersih dan cukup nyaman. Lantainya rapi, ruangannya juga cukup buat beberapa orang. Jadi kalau waktu sholat tiba nggak perlu turun gunung dulu. Enaknya lagi posisinya deket dari spot camping, nggak perlu trekking ekstrim, dan yang penting nggak ada yang ngejar. Cuaca udah mulai gerimis dan akhirnya gue harus balik lagi ke tenda. Tapi nggak lama kemudian ada suara motor masuk. Ternyata ada yang datang lagi. Dan jujur aja rasanya agak lega. Karena camping itu seru, tapi kalau terlalu sepi juga bikin mikir macam-macam. Sekarang minimal nanti malam ada suara lain selain angin dan pikiran sendiri. Gerimis turun pelan, tenda berdiri kokoh dan suasana mulai terasa hidup.
kuda. Alhamdulillah sekarang udah jam 6:21, waktunya kita berbuka puasa. Nah, sebelum kita buka puasa, kita minum dulu. Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal hamdu. Amin. Dan kondisi cuaca lagi hujan terus nih dari tadi siang gitu kan. Nah, kita di sini adanya tuh menarden, terus nanti kita makan nasi juga. Sebenarnya kita hari ini tuh mau makan ayam, tapi ayamnya ketinggalan di rumah dan alhasil ya udah kita makan pakai seadanya aja, pakai sarden. Oke, kita lanjut makan ya. Malam akhirnya turun, hujan belum berhenti. Gelap, dingin, dan suara rintiknya makin jelas di atas flysheet. Kebetulan ini hari keempat Ramadan, jadi rasanya terasa beda. Buka puasa kali ini bukan di rumah, bukan juga di tengah hiruk-pikuk kota, tapi di dalam tenda, ditemani suara hujan dan udara gunung yang menusuk. Setelah buka, gue lanjutin makan risol ayam. Sederhana, tapi di suasana kayak gini rasanya jadi luar biasa. Lalu segelas kopi hangat, uapnya naik pelan, ngelawan dingin yang makin berani masuk. Di luar gelap total, angin sesekali bikin flysheet bergetar, tapi di dalam sini rasanya tenang. Kadang kita gak butuh makanan mewah, gak butuh tempat terang, cukup tenda kecil, hujan yang turun, dan rasa syukur yang pelan-pelan tumbuh. Malam hari ini di lokasi tempat kita ngecamp itu cuman ada 3 tenda. Tadi siang gua awalnya ngira ya kalau di sini tuh yang bakal ngecamp gua sendirian. Gak lama datang lagi satu, tapi sampai sekarang gak datang lagi. Ini kayaknya udah mentok nih ya, kalau bulan puasa tuh emang orang jarang ada yang ngecamp. Di Lentemland ini itu lokasinya udah lumayan proper sih gitu. Nah, suasana malamnya tuh dapat banget karena kalian bakal bisa lihat city light yang terangnya kayak gini nih, kayak gini. Nah, ini kebetulan waktu kita datang itu gerimis, sampai sore pun gerimis terus. Nah, ini malam nih udah mulai terang, makanya mulai kelihatan city lightnya. Hujan turun pelan di luar tenda, dingin gunung makin terasa, tapi malam ini gak kerasa sepi. Di bawah sana city light berkelip indah, seperti ribuan doa yang naik diam-diam ke langit. Di samping gue, pasangan hidup yang tetap setia menemani perjalanan ini. Gak ada tempat mewah, gak ada lampu terang, cuma tenda kecil, risol hangat di tangan, dan kopi yang mengepul pelan. Di hari keempat Ramadan ini, alam seperti ikut mengingatkan bahwa bahagia gak pernah jauh. Kadang ia cuma sesederhana cahaya kota di kejauhan, hujan yang turun tanpa amarah, dan seseorang yang tetap tinggal di samping kita. Masih di Lentemland ya, sekarang udah pukul 23:15. Suhunya juga 21 derajat ya kan. Angin lumayan kenceng di luar, tapi alhamdulillah di dalam tenda hangat banget karena perlengkapan tidurnya proper gitu ya. Nah, setelah seharian kita ada di Lentemland, sekarang waktunya buat istirahat. Mudah-mudahan besok sahurnya nggak kesiangan ya. Ikuti channel kita, sampai jumpa besok pagi. Bye bye.
Izinnya Mas. Ini semua cukup berapa ya? Udah. Sini. Cuaca masih nggak konsisten. Kadang hujan, kadang juga terang. Tapi kabutnya ada nih. Nah, cuaca di sini itu sekitar 21 derajat Celcius. Itu juga kadang turun ke 19. Dan menu sahur kita tuh cuman nasi putih sama mie instan. Coba lihat. Nah, menu sahur sederhana, yang penting anget ya. Karena ayamnya ketinggalan. Kok nggak pakai nasi? Terus berdoa. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita baru aja selesai sahur. Jadi sambil nunggu sholat subuh, kita mau tidur-tiduran sambil ngeliatin ke arah city light.
Selamat pagi guys. Nah, ini udah jam 6 lewat ya. Kondisi masih berkabut, tapi kasur udah dikempesin nih nama istri gua nih. Katanya biar gue cepet-cepet bangun gitu kan. Nah, terus bagian sini yang paling gua suka. Jadi kalau masih pagi itu gue cuman tiduran aja di tenda sambil ngeliatin ke arah depan. Pemandangan ini luar biasa guys. Lentemlen menjadi saksi bagaimana kami datang dengan harap dan pulang membawa cerita. Dari perjalanan yang tak selalu mulus, dari lelah yang sempat menguji, dari hujan yang turun tanpa aba-aba, sampai tawa kecil yang justru terasa paling hangat. Malam menghadirkan city light yang berkilau jauh di sana, seperti mimpi-mimpi yang terus kami kejar pelan-pelan. Di antara dingin dan sunyi, kami belajar bahwa bahagia tak selalu soal tempat, tapi tentang siapa yang menemani langkah kita. Dan pagi ini, saat tenda kami lipat perlahan, bukan hanya kain yang kami rapikan, tapi juga kenangan yang kami simpan dalam hati dan kami share videonya. Alam mengajarkan kami sederhana, tentang sabar, tentang syukur, tentang pulang dengan hati yang lebih tenang dari saat kami berangkat. Perjalanan ini mungkin selesai, tapi cerita kami belum berhenti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam hangat dari kami berdua, Gunadi Explore.